Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lisha Indriani. Saya berasal dari Sumatera Barat, tepatnya yaitu di Kabupaten Agam. Saya bersuku Tanjung. Saya akan menceritakan asal-usul saya dan asal-usul pendidikan saya dari SD, SMP, dan SMA hingga saya menduduki bangku kuliah. Baiklah, di sini saya akan menceritakan asal-usul saya dari kecil, yaitu saya memang asli orang Minang, tetapi saya pergi merantau bersama orang tua saya ke Kota Bengkulu. Jadi di Kota Bengkulu saya menempuh pendidikan dari SD, SMP, dan SMA di sana, yaitu SD 66 Kota Bengkulu, SMP 5 Kota Bengkulu, dan SMA Negeri 3 Kota Bengkulu. Hingga saya menduduki bangku kuliah, saya merantau kembali, saya pindah ke Pekanbaru dan memasuki Universitas Islam Riau, di mana saya menjadi mahasiswi jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dan sekarang saya di semester 6. Setelah saya menceritakan asal-usul saya akan menceritakan kebudayaan yang ada di kampung saya, yaitu yang bernama Simuntu, di mana Simuntu ini merupakan sebuah tradisi Minangkabau yang biasanya masyarakat kami lakukan ketika Hari Raya Idul Fitri, di mana Simuntu ini merupakan sebuah arak-arakan dari pemuda-pemuda yang ada di kampung kami yang menggunakan kostum, yaitu seluruh badannya dilapisi atau ditempelkan dengan bahan ijuk atau dengan bahan karisia, yaitu dari daun pisang yang kering, dimana setelah itu mereka juga menggunakan topeng sebagai penutup muka mereka. Jadi arak-arakan ini dilakukan ketika hari raya, dan mereka berarak-arakan ke setiap rumah, yaitu juga mengelilingi kampung yang ada di daerah kami. Arak-arakan ini juga diiringi oleh alat musik tradisional Minangkabau, yaitu tambua. Kesenian Simuntu ini memiliki kaitan yang erat dengan sejarah perjuangan masyarakat Minangkabau selama Perang Padri. Simuntu ini bukan hanya arak-arakan biasa saja, tetapi di dalam arak-arakan tersebut terdapat simbol atau makna yang dalam. Simuntu ini merupakan simbol kemenangan dan rasa syukur masyarakat Minangkabau setelah melewati 30 hari berpuasa. Nah, tradisi Simuntu ini juga merupakan media untuk mewariskan nilai-nilai tradisi budaya yang ada di Minangkabau ini kepada generasi muda. Selain itu, Simuntu juga merupakan simbol untuk bersilaturahmi, di mana ketika arak-arakan terjadi, maka masyarakat ada yang dari rantau atau masyarakat yang dari kampung-kampung sebelah, nah itu berkumpul menonton arak-arakan Simuntu tersebut, di mana di sana terciptalah silaturahmi yang erat. Nah, meski dunia terus berkembang, tetapi masyarakat di Minangkabau ini tetap melestarikan kebudayaan Simuntu ini. Bahkan ada masyarakat yang rela pulang kampung, yaitu yang dari rantau-rantau demi untuk melihat arak-arakan Simuntu ini di kampungnya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan kebudayaan Simuntu yang ada di daerah saya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai bagaimana budaya saya membentuk cara saya memahami dunia, terutama dalam konteks pendidikan. Nah, budaya saya mengajarkan nilai-nilai, norma, dan adat istiadat dari saya kecil. Dalam konteks pendidikan, budaya mengajarkan bagaimana cara berpikir, kerangka berpikir. Nah, contohnya seperti budaya yang menghargai kolaborasi, di mana dengan kolaborasi saya dapat menghargai setiap pendapat atau perbedaan antara saya dengan orang lain. Selanjutnya mengenai
mengenai pembahasan apakah saya pernah mengalami stereotip atau diskriminasi dalam pengalaman belajar. Nah, sejujurnya dulu pernah ketika saya SD, saya dijauhkan, bukan dijauhkan, tidak diajak berkumpul bersama teman-teman saya yang rankingnya ranking 1, ranking 2, dan ranking 3. Mereka berkumpul hanya dengan orang-orang yang mendapatkan ranking 5 besar, sedangkan saya tidak diajak berkumpul, sehingga saya hanya bermain dan berkumpul dengan teman-teman yang tidak mendapatkan ranking 5 besar atau 10 besar. Jadi itu pengalaman saya mengenai diskriminasi yang ada di sekolah dasar. Pelajaran yang dapat saya ambil dari pengalaman saya untuk menjadi guru yang inklusif dan peka akan budaya, yaitu saya sebagai calon pendidik akan menanamkan nilai-nilai budaya serta norma-norma kepada para peserta didik, di mana mereka harus tahu dan harus mengenal berbagai macam budaya yang ada di Indonesia ini. Karena di Indonesia ini memiliki beragam budaya, suku, dan bangsa. Jadi dalam sebuah pembelajaran saya akan mengajarkan mereka bagaimana untuk saling menghargai antar sesama, dengan mengajak mereka untuk berkolaborasi atau menggabungkan mereka di sebuah kelompok belajar. Di sana mereka dapat bertukar pendapat, menghargai jawaban antar sesama, dan juga bekerja sama dalam menjawab pembelajaran yang dipelajari. Saya sebagai calon guru untuk menciptakan ruang kelas yang menghargai keberagaman, yaitu dengan menciptakan ruang belajar yang inklusif, di mana siswa dapat merasa dihargai, diterima, dan merasa tenang serta dapat berkembang dalam kelas tersebut. Baiklah, sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih untuk Ibu dosen yang telah membimbing saya selama proses pembelajaran di semester 6 ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone.